mulai 4 Juli, Terlanjur Mencintaimu, mulai tayang setiap hari pukul 20.30 hanya di RCTI. Oke, selanjutnya boleh izin Bapak dioper mic-nya. Kita mau ke Mbak Uka. Halo, oh dari sebelah sini. Oke, siap. Mbak Uka, kabar baik hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, pertanyaannya Mbak Uka, kisah dalam Terlanjur Mencintaimu menghadirkan kombinasi cinta, kehilangan, misteri, hingga dendam yang sangat kuat. Apa yang menjadi inspirasi utama dalam penggambaran cerita kali ini? Selamat sore semuanya. Sore. Kalau untuk inspirasi itu sebenarnya kan dari kita create bareng-bareng tim, jadi banyak masukan, banyak apa. Cuman ketika aku dikasih basic idenya waktu itu, ide basic cerita itu, oh ini bisa jadi sesuatu. Dan ketika kita create, kita kembangin lagi, akhirnya aku bisa membuat karakter-karakter ini gitu kan, yang banyak yang bikin kesel, ibu-ibunya gitu kan, yang julid-julid mulutnya gitu, yang jahat-jahat, yang laki-laki yang red flag ini ya kan. Dan dari situ memang niat aku adalah pengen mengembangkan di cerita ini, di satu judul ini, semua karakter itu punya cerita sendiri, semua karakter itu kuat, gak ada yang tempelan, semua tuh punya masa lalu yang nanti sedikit, kalau di episode 1 mungkin kita belum bisa melihat semuanya karena masih cerita awal perkenalan karakternya. Semakin ke belakang itu setiap karakter-karakter ini semua tuh punya rahasia sendiri-sendiri dan punya masalah sendiri-sendiri. Jadi dari situ memang tapi semua masa lalu dan semua cerita mereka ternyata tuh nyatu gitu dari dua karakter ini gitu. Itu sih sebenarnya basic idenya yang memang kita pengen bikin cerita ini, dan juga dengan cerita memang banyak misterinya, banyak plot twistnya, banyak yang nantinya oh ternyata gini gitu. Jadi aku nggak bisa sebutin ya spoiler karena di episode 1 memang gitu. Jadi biar pemirsa nanti merangkai episode per episode. Iya, karena nanti kayak di episode 1 kan tadi udah kelihatan ya gitu, kita udah bisa ngeliat oh ternyata dia dinikahi itu ternyata cuma gara-gara apa gitu. Tapi nanti di episode 2 ada lagi, oh ya ampun gitu. Episode 3 ada lagi gitu, terus aja gitu. Jadi sedikit demi sedikit akan kebuka rahasia satu-satu. Mantap. Oke, ini selanjutnya pertanyaannya ya. Pasti kalau misalnya menciptakan sebuah karya, pasti terus pesan di belakangnya. Untuk karya ini pesannya apa? Pesan pertama, kalau ada laki-laki itu yang ngobrol, kalau berbicara itu seperti Randy ya, jangan dipercaya, jangan dinikahi gitu ya. Jadi kan tadi kan manis banget ya dialognya, kamu adalah bla bla bla. Nah tuh hati-hati gitu aja gitu. Itu satu. Kedua, jangan dendam. Karena dendam itu melelahkan. Ya, dendam itu melelahkan, yang itu yang nanti akan nggak curhat Ji, beneran gitu. Jadi dendam itu akan melelahkan, dan kita akan melihat gimana karakter Elio ini melewati dendamnya dia, rasa sakit hatinya dia, dan kita akan melihat gimana dendam itu akhirnya yang menghancurkan orang itu sendiri gitu. Gitu sih gitu. Keren. Jadi ada 2 poin ya. Yang satu, jangan terbuai mulut manis lelah. Iya. Yang kedua, jangan dendam. Cerita Betul. saya itu makanya gitu. Cerita banyak perempuan. Oh betul. Cerita banyak perempuan. Pasti banyak yang ketipu sama model-model Randy. Jadi pasti ada story di belakangnya gitu ya. Bagaimana hal-hal yang bisa kita ambil gitu ya. Betul. Tapi yang pertama ya itu, jangan dendam. Jangan dendam, bawa enjoy aja say. Betul. Terima kasih Mbak Uka. Kita selanjutnya ini dia ke cewek imut-imut. Halo, ada Mas Sherwan. Hai Kak. Halo. Kalau imut aku harus ketemu gitu. Oh gitu. Itu kalau imut. Kalau yang versi keselnya sama Randy gimana halonya? Kan gak boleh kesel, itu suami aku. Oh. Iya. Apa masih baik dia ya udah digituin padahal ya dia ya. Emang kayak gitu kan karakternya. Oh benar. Ini wanita-wanita terzolimi ya. Itulah Ya di sinetron ini, ampun deh. Oke, Kak Arumi, ini aku mau membacakan pertanyaan. Kak Arumi digambarkan sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan menolak terpuruk dalam kesedihan. Bagaimana kamu mendalami karakter seorang Arumi yang harus terlihat tegar sekaligus membawa aura positif dalam kehidupan yang beliau suka? Gimana ya? Kayaknya capek banget ya tadi lihat
Kalau yang udah nonton cinta banget ya lihat Arumi. Aku juga. Sebenarnya karakter Arumi sendiri itu bikin aku banyak belajar sih. Ketika jadi kekuatannya Arumi sendiri itu menurut aku bukan karena dia nggak pernah sedih, tapi lebih dia gimana dia mencoba memilih untuk tetap melangkah walaupun dia lagi terluka gitu. Dan kalau kalau positif ya positive vibes yang Arumi bawain itu menurut aku lebih dari ketulusannya, dari cara dia senyum, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia berbicara. Nah itu semua tuh tercipta dari setelah Arumi berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi ya semoga ketika menonton karakter Arumi ini kita belajar kalau setelah masa-masa sulit tuh pasti ada kok ujungnya yang baik buat kita menunggu bersama. Setelah badai timbul lagi. Iya, Seperti itu. apa? Kalau Arumi enggak. Wah, kasihan banget. tapi Iya, karena masih banyak episodenya, jadinya ya itulah. Kita lihat penderitaan Arumi selanjutnya. Dan kebahagiaan yang akan menanti. Iya, ya. Iya, betul. Semoga Bang. ya. Oi. Jadi ini masyarakat Indonesia kita akan menangis-nangis dulu gitu ya, kesel-kesel Iya. dulu. Nanti Doain mudah-mudahan aja ya. episode selanjutnya bisa lebih bahagia. Amin. Oke, kakak selanjutnya pertanyaannya, kesan pertama kamu ketika tahu akan beradu acting dengan Kak Ciko sebagai pemeran utama, gimana tuh kakak? Ini takut deh. Mau ngomong apa lo gitu? Udah di warning ya, udah di warning. Sebenarnya awalnya aku lumayan kaget ya, soalnya melihat ya perbedaan. Kak Ciko, ekspresinya Kak Ciko, ditahan ekspresinya Kak Ciko. Enggak, soalnya ini lucu karena dulu waktu aku SD SMP SD. aku lupa ada satu Ah. sinetron, aku pernah syuting bareng sama Kak Ciko, terus Kak Ciko Ah. tuh jadi kakak ipar aku. Aduh, iya. Nah sekarang jadi pasangan. Iya betul. Iya nggak sih? Pas Iya. sutradara berarti valid ya Pak ya? Valid ya Pak? Jadi jadi lumayan menantang gitu karena he's someone that I look up to as an actor gitu kan. Yes. Jadinya kayak sekarang memposisikan diri dulu jadi adiknya, sekarang jadi pasangannya jadi lumayan quite challenging ya. Nah, Tapi Kak Ciko lihat dia tadi. membantu kok. Lo apa? Dia sangat membantu dan sangat support. Jadi aku happy banget dan senang banget karena baik banget om kita. Om Ciko, aduh. Dia dong. Nggak nyesel kan pasangannya bang? Oh, cewek-cewek memang menidamkan. Itu dia. Itu dia. Happy aku. Happy pastinya ya. Bangun chemistry-nya juga udah oke banget pasti. Gimana? Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya. Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda. Di dunia ini, tangankulah yang sering menyelamatkan jiwa dan menghadirkan kehidupan di dunia. Namun di duniaku, yang ada hanya kehancuran ketika semua kebahagiaan duniaku terengkup. Noda itu tak akan pernah pudar, dan yang akan lebih menyedihkan ketika kita tidak membuka hati, Hari esok, untuk memulai lagi. memperbaiki hati yang terlanjur luka.